Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar pemrograman berorientasi objek yang berjudul tentang penjadwalan mahasiswa. Disusun oleh Halimatus Sahdiah dan Raka Aditya Putra dari kelas D3 Teknik Informatika 2A. Di sini kami akan menjelaskan tentang latar belakang penjadwalan mahasiswa. Pembuatan jadwal kuliah adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh perguruan tinggi pada tiap tahun ajaran. Karena semua kegiatan dosen dan mahasiswa tergantung pada jadwal yang ada, sehingga tersusun dengan benar dan memperbaiki pada awal tahun akademik, sehingga nantinya tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar antar dosen dan mahasiswa. Penjadwalan mata kuliah merupakan hal yang paling menarik dalam ruang lingkup jurusan. Hal yang terkait dalam penyusunan jadwal meliputi waktu dan ruangan, dan semua yang berada pada jurusan. Menariknya dalam penyusunan jadwal, jika jumlah mahasiswanya sedikit dan apabila jumlah mahasiswa terlalu banyak, tidak seimbang. Tidak seimbangnya antara jumlah mahasiswa dan fasilitas jurusan ini akan mengakibatkan sulitnya penyusunan penjadwalan karena semua jurusan saling terhubung antar satu sama lain, dan sejumlah aturan rules dalam penyusunan jadwal yang berhubungan dengan kapasitas, waktu, ruangan, dan mahasiswanya. Highlight penjelasan singkat materi PBO yang diimplementasikan. Yang pertama, ada kelas dan objek. Kelas merupakan konsep deskripsi dalam suatu sistem, dan objek yaitu intens dari sebuah kelas bentuk nyata dari kelas objek yang memiliki sifat independen. Implementasi program kelas dan objek. Ini adalah contoh program kelas, dan ini adalah contoh program objek pada Java NetBeans. Yang kedua, ada interface. Interface adalah suatu cara untuk melihat sistem dalam bentuk sederhana, yaitu sebagai suatu kumpulan atau objek yang saling berinteraksi. Ini adalah contoh implementasi program interface pada penjadwalan mahasiswa. Selanjutnya, yang ketiga ada modifier. Modifier adalah keyword yang diletakkan di depan kelas, interface, variable, void, atau method. Implementasi dari modifier dari kelas koneksi Java. Publik atau privat adalah salah satu dari bentuk modifier. Ini adalah contoh implementasi modifier pada penjadwalan mahasiswa. Dan yang kelima, yang keempat adalah Yang keempat adalah polimorfisme, yaitu kemampuan untuk memperlakukan objek yang memiliki bentuk yang berbeda. Polimorfisme sering dikaitkan dengan penggunaan lebih dari suatu metode dengan nama sama yang dapat melalui metode overloading dan metode overriding. Ini adalah implementasi program polimorfisme. Selanjutnya, ada inheritance. Inheritance adalah kelas yang dapat mewariskan atribut dan metode kepada subclass, serta membentuk hierarchy, dan penting untuk
reusability. Ini adalah contoh implementasi inheritance pada penjadwalan mahasiswa. Dilanjut dengan Raka Aditya Putra. Yang keenam ada encapsulation, yaitu suatu mekanisme yang menyembunyikan proses dan data dalam suatu sistem untuk menghindari interferensi dan menyederhanakan penggunaan proses itu sendiri. Ini yaitu contoh programnya. Terus yang ketujuh ada exception handling, yaitu mempresentasikan sebuah kondisi error yang terjadi pada eksekusi program secara normal. Ketika terjadi sebuah exception, urutan normal dan alur determinasi dan rutin penanganan exception dieksekusi. Nah, ini contoh programnya yaitu program mata kuliah. Yang ke-8 ada GUI, yaitu Graphic User Interface, yaitu pemrograman bahasa Java yang dibuat dengan aplikasi yang berbasis GUI. Ini adalah contoh aplikasi yang kita buat, yaitu penjadwalan mahasiswa. Ini ada contoh kelas diagram. Sini yang pertama ada penjadwalan mahasiswa, di bawahnya ada tabel mahasiswa yang berisi buat baru, simpan, refresh, hapus, dan keluar. Dan yang satunya yaitu ada tabel mahasiswa yang berisi hari, jam masuk, mata kuliah, dan nama dosen. Terima kasih. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan demo tentang aplikasi penjadwalan mahasiswa. Pertama kita run file. Setelah itu, kita buat tabel baru. Senin. Jam masuk misal jam 8. Terus mata kuliah Jarkom. Nama dosennya misalnya Pak Willy. Kita simpan. Kita buat tabel baru lagi di hari Selasa. Jam masuk misalnya jam 9 pagi. Mata kuliah PBO. Nama dosennya Ibu Esti. Terus kita simpan lagi. Kita bakalan buat tabel baru lagi hari Rabu. Misal jam masuk jam 1 siang. Mata kuliah bahasa Inggris. Nama dosennya Pak Dedi. Setelah itu kita simpan. Kita bisa menghapus dari salah satu tabel yang kita udah buat. Nah, setelah itu kita refresh. Nah, keluar. Cukup. Sekian dari presentasi demo yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.